Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahal khair, sobahan nur. Apa kabar anak-anakku sekalian? Tentunya kamu dalam keadaan sehat walafiat, juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat walaupun belajarnya masih di rumah. Anak-anak yang soleh dan soleha, selamat bertemu kembali dengan pelajaran PAI kelas 3 dengan tema kisah keteladanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Anak-anakku yang ibu cintai, sebelum mulai pembelajaran, marilah kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Ibrahim dan ayahnya. Nabi Ibrahim alaihissalam lahir di Babylon, sekarang kota Irak. Saat beliau lahir di Babylon, dipimpin oleh seorang raja yang zalim bernama Namrud. Raja dan penduduknya sama-sama menyembah patung atau berhala. Ayah Nabi Ibrahim bernama Ajar. Ajar seorang pembuat patung atau berhala. Patung-patung karya ayahnya tersebut disembah oleh Raja Namrud dan para pengikutnya. Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah dengan sasaran ayahnya karena ayahnya menyembah berhala. Terus-menerus dengan sabar Nabi Ibrahim dengan sabar mengajak ayahnya kepada jalan yang benar, namun ayahnya tetap ingkar. Kebiasaan Raja Namrud dan penduduk Babylon adalah mengadakan sesajian kepada berhala dan berpesta pora. Biasanya setelah memberikan kesajian pada berhala, Raja Namrud beserta seluruh pengawal dan kerajaan diikuti oleh rakyat setianya pergi ke alam terbuka untuk berpesta pora. Kesempatan ini tidak disia-siakan oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam segera mengambil kampak ayahnya, kemudian masuk ke tempat pemujaan berhala. Lalu Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala yang ada dan sengaja menyisakan satu berhala yang paling besar. Kemudian kampak itu dikalungkan ke leher berhala tersebut. Keesokan harinya Raja Namrud marah ketika melihat berhala-berhala yang ada di tempat pemujaannya hancur. Lalu langsung ia mencurigai Nabi Ibrahim. Anak-anak yang soleh dan soleha, kemudian Nabi Ibrahim ditangkap dan dibawa ke hadapan Raja Namrud yang sangat kejam. Lalu Raja Namrud memerintahkan dan pengikutnya untuk mengambil kayu bakar sebanyak-banyaknya dan meletakkan di sekeliling Nabi Ibrahim yang telah diikat tangannya. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar dengan api yang berkobar-kobar. Beberapa saat kemudian si jago merah melalap kayu bakar beserta tubuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Raja Namrud dan rakyatnya menyaksikan proses pembakaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Anak-anak yang soleha, bagaimana nasib Nabi Ibrahim? Terbakar apa tidak? Ayo, siapa yang tahu? Anak-anak yang soleh dan soleha, api yang membara itu semakin redup dan Nabi Ibrahim alaihissalam muncul dari arah kayu bakar dalam keadaan baik-baik saja. Hal tersebut terjadi karena Allah tidak rela hambanya yang soleh dianiaya. Allah memerintahkan kepada api yang membara supaya dingin di hadapan Nabi Ibrahim alaihissalam, bahkan menjadi penyelamat bagi Nabi Ibrahim. Itulah mukjizat Nabi Ibrahim dibakar tidak mempan. Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai nabi yang cerdas dan pandai. Sejak kecil Nabi Ibrahim alaihissalam dikenal sebagai anak yang pandai dan tajam pemikirannya. Oleh karena itu Nabi Ibrahim sering bertanya-tanya tentang siapa sebenarnya Tuhan itu. Nabi Ibrahim alaihissalam bertafakur untuk mencari Tuhan. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 76-78, yang artinya ketika malam telah menjadi gelap, Nabi Ibrahim melihat sebuah bintang. Dia berkata, inilah Tuhanku. Maka ketika bintang itu terbenam, dia berkata, aku tidak suka
Ketika dia melihat bulan terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku." Tetapi ketika bulan itu terbenam, dia berkata, "Sungguh jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat." Kemudian ketika dia melihat matahari terbit, dia berkata, "Inilah Tuhanku, ini lebih besar." Tetapi ketika melihat matahari terbenam, dia berkata, "Wahai kaumku, sungguh aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan." Ibrahim alaihissalam tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 79 yang berbunyi, "Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin." Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai hamba yang taat. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah agar dikaruniai keturunan yang patuh dan tunduk terhadap perintah Allah. Allah mengabulkan doa Nabi Ibrahim. Dari rahim Hajar istrinya lahir bayi laki-laki yang bernama Ismail.